Kami adalah Indonesia. Lahir, bertumbuh, dan bercita di negeri Zamrud Khatulistiwa, tanah harapan. Tempat kami merajut mimpi. Tak ada beda antara kami dengan mereka. Sama-sama berasal dari sini. Melihat, mendengar, dan berjalan di setiap lekuk bumi pertiwi. Kami adalah Indonesia, generasi yang berikhtiar mengukir kebanggaan. Daya dan talenta kami tak terbatas. Jangan lihat kami secara kasat mata. Tak ada beda antara kami dengan mereka. Asa kami membangun negeri, maju tebar berkah bagi para penghuni. Kami adalah Indonesia. Semangat dua suara kami berasal dari hati nurani kami. Tulus mengakar demi kontribusi bagi kebaikan negeri. Tak ada beda kami dengan mereka. Luapan energi kami tetap membara. Kami bisa membangun negara lebih jinawi. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Boleh kita beri aplaus sekali lagi untuk rekan Laninka, Alen, Jennifer, dan Mbak Putri. Terima kasih banyak, luar biasa. Tersematkan harapan akan jalannya pemilu serta pemimpin yang akan kita pilih esok hari. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda juga untuk membahas lebih jauh seperti apa perkembangan termasuk evaluasi dan persiapan jelang pencoblosan tanggal 14 Februari esok. Kita akan ke rekan Anggi Hasibuan terlebih dahulu untuk mendengarkan sejumlah informasi seputar pemilu. Silahkan Anggi. Baik, satu persatu tahapan pemilu kita lalui, sekarang tinggal nyoblos aja ini. Dan kami ajak Anda pemirsa untuk mengingat kembali tata cara mencoblos di TPS atau mungkin ini justru pemilu pertama Anda, mungkin saja ya. Kita mulai. Baik, pemirsa, yang pertama cek dulu TPS Anda di mana. Jadi TPS ini singkatan dari tempat pemungutan suara ya. Jadi kalau misalnya Anda lupa atau masih bingung, Anda tinggal buka situs ini, pemirsa, simpel sekali sebenarnya. Cek dptonline.kpu.go.id, kemudian masukkan NIK Anda atau NIK, lalu klik tombol pencarian, nanti akan keluar data seperti misalnya nomor TPS, nama, NIK, NKK, kemudian nanti ada kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan alamat potensial TPS Anda. Dan kalau misalnya Anda tidak terdaftar di sini setelah mengecek atau muncul tulisan data Anda belum terdaftar, nah Anda bisa atau juga harus pastikan dulu menghubungi kantor KPU untuk cek DPT. Kita lanjutkan. Nah kemudian pemirsa, ini adalah surat suara yang nanti akan Anda coblos. Ada 5 yang semuanya harus Anda coblos, banyak ya. Jadi surat suara presiden dan wakil presiden warnanya abu-abu, jadi membedakannya semua nanti pakai warna begitu. Kemudian surat suara untuk DPD atau Dewan Perwakilan Daerah warnanya merah. Kemudian untuk anggota DPR warnanya kuning. Lalu untuk surat suara anggota DPRD provinsi warnanya biru. Dan untuk DPRD kabupaten kota warnanya hijau. Ini yang harus Anda ingat ya, karena surat suaranya banyak. Baiknya Anda sudah tahu siapa yang mau dicoblos untuk yang jadi DPD, DPR, atau anggota DPRD. Jadi nggak bingung pas membuka kertas surat suara yang besar begitu ya, dan malah jadinya asal pilih. Apalagi kemarin pas lagi kampanye kan juga jadi semakin bingung karena berbagai wajah ditempel di pinggir jalan atau pohon atau spanduk yang banyak sekali. Oleh karena itu Anda bisa menggunakan situs, ini ada bantuannya pemirsa. Kalau misalnya nggak kenal siapa calon-calonnya, situsnya mudah sekali. Good, ingat ini ya, good, kind,
good kind, kemudian .id/pemilu atau garis miring pemilu. Jadi ini bisa membantu Anda untuk melihat daftar caleg DPR, DPRD, dan DPD di wilayah pemilihan Anda berada. Jadi mudah ya, jadi bisa diketahui dari partai mana dan siapa saja. Oke, tadi saya sudah perlihatkan pemirsa untuk bentuk surat suaranya, sekarang kita lihat tata caranya. Jadi Anda itu wajib untuk bawa KTP elektronik atau surat keterangan ke TPS dan juga bawa serta formulir model C pemberitahuan. Jadi cek lagi apakah Anda sudah terima C6-nya. Kalau Anda adalah pemilih dalam daftar pemilih tambahan, Anda harus membawa KTP atau surat keterangan dan model A surat pindah pemilih. Kemudian untuk memilih atau juga pemilih dalam daftar pemilih khusus, Anda hanya diminta membawa KTP elektronik saja atau surat keterangan. Di TPS ngapain? Nah, jadi nanti ketika sudah sampai di TPS, alurnya kurang lebih seperti ini pemirsa. Jadi kita coba breakdown supaya nanti Anda tidak kagok masuk ke TPS. Masuk dulu, datang ke TPS-nya tadi sudah dicek ya. Kemudian sesampainya di TPS, Anda isi daftar hadir, kemudian serahkan KTP elektroniknya dan juga surat C6-nya. Kemudian dari sini nanti Anda akan diminta untuk duduk dan menunggu dipanggil. Setelah dipanggil, Anda ambil surat suara, buka surat suaranya, kemudian masuk ke bilik suara. Nah, tapi dipastikan untuk mengecek kondisi surat suaranya dulu dan pastikan surat suara yang Anda terima sudah ada tanda tangan dari Ketua KPPS. Saat mencoblos, pastikan nyoblosnya juga benar. Kita simak visual berikut ini. Kotak seperti ini ketika melubangi atau juga merusak, apalagi coret-coret, coblos satu kali pada nomor atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai dalam kotak pada surat suara. Jadi jangan berinisiatif mungkin mau digedein gitu ya lubangnya, jangan, rusak. Nah ini dia tata caranya. Jadi jangan lebih dari kotak tadi ya. Lalu setelah mencoblos, surat suaranya dilipat dan dimasukkan ke kotak suara yang tersedia dan Anda wajib mencelupkan salah satu jari ke tinta sebagai bukti telah memberikan hak suara pada pemilu. Oke, kita lanjutkan pemirsa. Ini yang juga penting di sini. Kita sama-sama pantau. Jadi Anda datang ke TPS, Anda berikan suara berdasarkan rekam jejak masing-masing paslon. Lalu jaga proses penghitungan di wilayah Anda. Jangan biarkan pihak yang mengobrak-abrik demokrasi ini bisa menang. Kita lawan dari balik TPS, jaga terus sampai penghitungan. Jangan lupa, ambil handphone, keluarkan handphone Anda, rekam, dan laporkan hal-hal yang melanggar dalam pemilu. Atau Anda bisa juga ikuti gerakan 1 juta kamera kawal suara di akun Instagram kami untuk bersama-sama mengawal suara. Untuk sementara saya kembalikan ke rekan-rekan di Grand Studio. Baik Anggi, terima kasih atas informasinya itu dari tahapan dan apa yang harus diperhatikan para pemilih besok jika ingin menggunakan hak pilih Anda di TPS. Dan pemirsa sudah bersama saya di sini untuk mendiskusikan lebih jauh karena dalam hitungan jam sebenarnya Bapak-Bapak kita akan masuk ke pesta demokrasi atau pencoblosan, hari pencoblosan. Sudah bersama saya pemirsa di studio Ketua KPU periode 2017-2022 Mas Arief Budiman. Halo Mas Arief. Halo Mbak Alfi. Selamat malam. Malam. Dan juga ada Ketua Bawaslu periode 2017-2022 Pak Aban. Halo selamat malam. Selamat malam. Dan hadir bersama kita juga Sekretaris Komite Eksekutif Gerakan Jaga Pemilu Mas Luki Jadi. Mas Luki halo selamat malam. Selamat malam Mbak. Mas. Sebenarnya ini kalau Mas Arief dan Pak Aban kayak reuni kita. Periode sebelumnya. Oke, nanti kita akan diskusi lebih jauh. Terutama ketika H-1 mungkin banyak sekali pengalaman dan juga evaluasi dari Bapak semua. Apa yang perlu diperhatikan baik oleh penyelenggara maupun para pemilih. Nah sebelum kita diskusi lebih jauh, saya akan mengajak Bapak-Bapak dan juga pemirsa untuk bergabung bersama rekan saya. Ada Anwar Fuadi di War Room Lembaga Survei Indonesia. Salah satu lembaga yang akan melakukan quick count bekerja sama dengan Metro TV. Anwar Fuadi silahkan. Apa yang bisa Anda ceritakan termasuk kesiapan dari Lembaga Survei Indonesia untuk quick count esok hari? Ya, Afi, seperti diketahui besok Metro TV mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat akan menghadirkan penghitungan cepat atau quick count yang bekerja sama dengan 8 lembaga survei kredibel yang tentunya juga sudah masuk dalam lembaga survei yang tersertifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Ada 80 di sana, salah satunya di tempat saya berada saat ini yaitu Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Saat ini saya berada di data center LSI di salah satu hotel yang ada di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Di sini persiapan sudah dilakukan sejak kemarin
baik itu mempersiapkan tim yang ada di sini di data center, termasuk juga tim yang nantinya akan melakukan kerja-kerjanya di lapangan di TPS yang menjadi sampel dari LSI. Lalu kemudian seperti apa teknisnya nanti dan persiapannya sejauh ini seperti apa? Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Sarah Santi yang merupakan PJ Quick Count Pilpres 2024 dari Lembaga Survei Indonesia. Selamat malam Bu Santi, kabar baik Bu? Alhamdulillah, selamat malam. Ya. Bu, ini dalam hitungan jam kita akan masuk ke pemilihan umum ya Bu ya, kurang lebih 10 jam. Nah, untuk persiapan dari LSI sebelum nanti akan melakukan quick count dan juga sepertinya besok juga akan ada exit poll begitu ya Bu ya. Nah, ini persiapannya seperti apa? Ya, sebenarnya kami persiapan sudah jauh-jauh hari, tetapi kami berkumpul di sini sebagai data center itu sejak 2 hari, jadi H-2 dan H-1 hari ini. Jumlah quick count untuk TPS sampel kami adalah 2.000 dan exit poll adalah 4.000 responden. Ya. Semuanya sudah disiapkan sedemikian rupa. Lalu kemudian untuk teknisnya besok akan seperti apa ini Bu? Bisa diceritakan? Ya, pada dasarnya H-2 kemarin dan hari ini adalah uji coba. Kami mencoba memverifikasi nomor-nomor enumerator dan relawan kami yang ada di lapangan dan kemudian juga meminta mereka untuk menguji data, memasukkan data yang kemudian kami verifikasi dan juga melalui kendali mutu. Jadi prosesnya seperti itu. Teman-teman di sini data center menelpon para relawan atau yang kita sebut sebagai enumerator di lapangan, lalu mereka kemudian dipastikan benarkah ada di TPS yang menjadi sampel, lalu mereka diminta untuk menguji memasukkan data yang kita minta, lalu kemudian server bekerja menghitung dan kemudian nanti akan ditampilkan di web display kami pada waktu yang memang telah ditentukan. Ya. Untuk quick count sendiri ini dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat begitu ya Bu. Hasilnya bisa kita ketahui berapa jam kemudian ini Bu? Nah, kalau mengenai hasil adalah sangat tergantung pada data yang masuk. Idealnya kan 100% data masuk atau secara statistik itu sudah data sudah terlihat stabil, begitu sih sebenarnya. Nah, kalau jamnya mungkin kisarannya karena kan waktu Indonesia Timur lebih dahulu ya, sehingga mungkin kisaran jam 4 sampai jam 5 kami perkirakan data sudah masuk 100%. Oke. Terakhir nih Bu, apa yang kemudian harus diwaspadai sehingga quick count ini bisa berjalan lancar atau apa yang menjadi catatan berdasarkan pengalaman-pengalaman LSI sebelumnya Ibu? Yang paling penting adalah sebenarnya sinyal telepon gitu, karena kan kami sangat mengandalkan itu karena data dikirim melalui sinyal dan aplikasi yang ada di gawai para relawan. Oke, terima kasih Bu Aci atas informasinya dan besok kita akan tunggu seperti apa proses quick count-nya dan tentunya masyarakat bisa mengetahui lebih cepat begitu ya gambarannya akan seperti apa hasil Pilpres 2024 ini. Untuk sementara demikian yang dapat saya laporkan dari data center LSI, kembali ke studio Afi. Baik, Anwar Fuadi, terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, kami kembali mengulang bahwa LSI adalah salah satu 7 lembaga survei terpercaya yang bekerja sama dengan Metro TV untuk melakukan quick count atau hitung cepat perolehan suara. Dan tidak hanya itu, kami juga menghadirkan puluhan jurnalis di berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri yang akan melaporkan kondisi terkini mulai dari proses pencoblosan sampai penghitungan suara. Tidak ketinggalan, Metro TV juga bekerja sama dengan organisasi independen masyarakat sipil pemantau pemilu yang akan bersama-sama mengawal proses demokrasi yang jujur, adil dan juga transparan. Baik, saya akan kembali ke narasumber saya, Mas Arief dan Pak Aban. Sebagai sosok yang pernah menjadi ketua KPU dan juga ketua Bawaslu, Mas Arief dan Pak Aban ini melihat bagaimana sih penyelenggaraan pemilu yang saat ini di 2024 dari sisi tantangan, apakah lebih kompleks dibandingkan zaman bapak-bapak menjabat? Pak Aban dulu deh. Ya udah Pak Aban dulu silakan. Gimana Pak Aban? Dari kacamata Bawaslu lah gitu ya. Kalau dari kacamata Bawaslu, bahwa sebetulnya penyelenggaraan pemilu 2024 ini kan mengulang pada pemilu 2019 ya. Karena undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang 7 2017 ya. Dan saya kira keserentakan 5 surat suara ini ya mengulang. Ya. Kalau dulu 2019 itu pertama kali keserentakan 5 surat suara. Dan saya kira sepanjang pemilu Indonesia baru kali inilah pemilu dilaksanakan dengan undang-undang yang lama. Ya. Biasanya begitu pemilu undang-undang baru. Ya. Ketika 2019 model baru, 5 surat suara, undang-undangnya baru. Artinya waktu itu kami dengan Pak Arief dan kawan-kawan tentu
menyiapkan, mendesain dengan undang-undang baru itu seperti apa ya. 5 surat suara itu seperti apa, kesertaan dan sebagainya. Artinya tantangannya tentu awal-awal. Karena pertama kali belum ada pengalaman sebelumnya gitu ya Pak Bania. Ya. Oke. Nah, 2024 saya kira mengulang ya. Keserentakan itu kan saya kira juga tidak hanya di pemilu, keserentakan pilkada pun sudah beberapa kali sejak 2015, 2017, kemudian 2020 yang terakhir itu kan. Nah, artinya sebetulnya tinggal menyempurnakan lah. Jadi kemarin 2019 masih kekurangan apa, ini disempurnakan dan sebagainya. Sisi kapasitas SDM-nya bagaimana, sisi regulasinya juga bagaimana. Tetapi mohon maaf ya, kami melihat sekarang ini malah kelihatannya penyelenggara ini keteteran dalam hal regulasi menyiapkan ya. Dari regulasi justru. Iya, saya melihat itu ya. Satu contoh hari ini ya, besok mau pemungutan suara ya. PKPU rekapitulasi baru keluar ya. Kalau tidak salah tanggalnya 12 atau berapa itu kan? 12. Uploadnya baru hari ini. Uploadnya baru hari ini. Baru diterima lah, baru bisa diakses hari ini. Kemudian itu halamannya banyak tadi 1240 itu kan. Tapi sempat nggak itu untuk kemudian disosialisasikan baik ke penyelenggara maupun para saksi peserta pemilu kira-kira? Ini artinya penyelenggara terutama penyelenggara di daerah yang ad hoc itu kan. Mulai rekap di tingkat kecamatan PPK. Padahal tanggal 15 ini akan ada pelaksanaan rekap di tingkat PPK mulai, kira-kira itu kan. Artinya sekarang tanggal 13, mau nggak mau mereka harus memahami. Dan saya kira tidak hanya penyelenggara aja, peserta pemilu, pemantau juga harus paham dengan soal jadi regulasi. deg-degannya nambah nih karena harus mempelajari, lalu kemudian bekerja lebih keras lagi sesuai dengan untuk memahami itu. Baik. Juga sama-sama harus mengawasi nanti. Baik, Mas Arief, Pak Aban boleh saya potong dulu supaya nanti penjelasannya tidak terputus, termasuk juga ada bedanya nggak sih tantangan ketika kalau zaman bapak-bapak ini kan 2 kandidat, nah sekarang ini 3 kandidat gitu. Apakah ada perbedaannya dari sisi dari peserta maupun juga pemilih dan dinamikanya? Kita harus jeda dulu. Sesaat lagi pemirsa kami lanjutkan, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.